Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Senang kembali jumpa dengan saudara di renungan setiap pagi harinya. Kalau saudara pagi hari ini mencari Tuhan, artinya saudara butuh Tuhan. Saudara gak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya saya senang untuk kembali melayani saudara di kerinduanku pada pagi hari ini. Dan dimasuk di tahun yang baru ini, saya dikasih Tuhan di hati saya untuk membahas tentang penyediaan Tuhan. So, judul renungan saya hari ini adalah Tuhan yang menyediakan. Masuk tahun yang baru 2025, jangan takut saudara, karena kita punya Tuhan yang sanggup untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Bahkan firman-Nya katakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Lebih lanjut, kita akan bahas tentang penyediaan Tuhan. Tapi sebelumnya, sama-sama kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami. Kami percaya kami ada sampai hari ini bukan karena kuat, hebat, gagah kami, tapi semuanya hanya karena kebaikan-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami pada hari ini, kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang punya rencana yang indah bagi setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan duduk diam dengar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu iman kami timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka doa kami ya Tuhan, kuatkan iman kami, bangkitkan iman kami. Kami mau siapkan hati kami dengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang manis pimpin setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kerinduanku Church yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Hari ini renungan kita berjudul Tuhan yang menyediakan. Mungkin ada beberapa di antara saudara masuk tahun yang baru 2025, saudara ada dalam ketakutan. Tuhan, saya bisa gak ya hidupin keluarga saya? Saya bisa gak ya 2025 tetap bekerja? Saya bisa gak ya 2025 kehidupan saya tetap settle seperti tahun-tahun sebelumnya? Tapi hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang menyediakan. Dia salah satu namanya adalah Jehovah Jireh atau Tuhan yang menyediakan. Kita akan melihat saudara di dalam kitab Kejadian di mana kata Jehovah Jireh pertama kali disebutkan. Sama-sama kita lihat ayatnya saudara. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dalam bahasa aslinya adalah Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Nah, cerita ini berkisah tentang suatu hari Tuhan ingin mencoba Abraham. Ia berfirman sama Abraham. Abraham nyaut, ya Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, ambil anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Singkat cerita, kalau saudara baca di Kejadian 22 ayat 1-14 ini, akhirnya Abraham membawa Ishak bersama dengan 2 orang bujangnya untuk naik ke gunung yang Tuhan tunjuk. Sampai mau ke puncak, akhirnya bujangnya ditinggal, Abraham pergi sama Ishak untuk ke atas gunung di tempat di mana Ishak akan dipersembahkan sama Tuhan. Singkat cerita, saudara kalau saudara baca kisahnya, ternyata di atas gunung Tuhan itu tidak jadi Ishak yang dipersembahkan, tapi Tuhan mempersembahkan domba yang Tuhan telah sediakan buat Abraham dan Ishak. Kenapa kata Jehovah Jireh keluar pertama kali? Karena itu adalah bukti di mana Tuhan menyediakan
apa yang Abraham dan Ishak perlukan. Yaitu seekor domba yang tanduknya tersangkut di pohon. Makanya saudara, hari ini berbicara tentang penyediaan Tuhan. Apa sih yang bisa kita pelajari dari penyediaan Tuhan? Yang pertama saudara, kita lihat Kejadian 22 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang ke-13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi singkat cerita gini saudara, di waktunya Abraham mau mempersembahkan Ishak, malaikat panggil dia dan ternyata Tuhan sudah menyediakan domba untuk menggantikan Ishak. Yang harusnya Ishak yang dikorbankan, tapi Tuhan sediakan domba pengganti untuk Ishak. Apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah penyediaan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Saudara bayangin gak? Kalau misalnya Ishak udah keburu ditusuk sama Abraham untuk dikorbankan, gak ada lagi yang bisa dipertahankan. Tapi bahkan sebelum Ishak dipersembahkan, Tuhan udah panggil dan Tuhan telah sediakan. 2025 Pak, Bu, anak-anak muda jangan takut. Penyediaan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Mungkin gak kecepatan, tapi gak pernah terlambat. Tuhan tahu kok waktu yang tepat untuk dia menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan adalah sumber dari segalanya dalam hidup kita Pak, Bu. Makanya percaya bahwa Tuhan menyediakan di waktu yang tepat. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Tuhan membuat segala sesuatunya indah Pak, Bu. Anak-anak muda tetap percaya. Kalau hari ini engkau lagi memiliki yang namanya kebutuhan. Hari ini kau sedang ada di waktu-waktu yang, aduh Tuhan, kapan nih Tuhan pelihara aku? Kapan nih Tuhan berkati aku? Kapan nih Tuhan sediakan apa yang aku perlukan? Tapi yang saya pelajari, penyediaan Tuhan ada di waktu yang tepat, saudara. Yang kedua, Kejadian 22 ayat 13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Yang tadinya Abraham tidak melihat ada domba, tapi begitu Tuhan sediakan, Abraham baru melihat ada domba yang tanduknya tersangkut pada belukar. Yang kedua, saya mau katakan, penyediaan Tuhan ada dengan caranya Tuhan yang ajaib, saudara. Mungkin hari ini saudara lagi mentok. Mungkin hari ini saudara udah mulai kehilangan pengharapan. Mungkin hari ini iman saudara lagi lemah. Saudara lagi takut, kayaknya gak cukup nih. Kayaknya udah gak sanggup lagi. Kayaknya gak akan bisa nih saya hidupin keluarga saya. Tapi saya mau katakan, Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk memberkati, untuk menyediakan apa yang kau perlukan. Bahkan seringkali di tempat-tempat yang engkau gak duga, pada orang-orang tertentu yang engkau gak pikirin dia bisa nolong engkau, Tuhan bisa pakai mereka untuk menolong engkau. Hari ini bangkitkan imanmu dengan caranya yang ajaib. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kau perlukan. Tuhan sanggup memelihara kehidupanmu. 2025 gak akan menjadi tahun yang mudah kalau engkau gak ngandelin Tuhan.
Makanya Pak, Bu, anak-anak muda, terus andalkan Tuhan. Karena Dia punya cara yang ajaib untuk memelihara anak-anaknya. Yang ketiga, yang terakhir masih di ayat yang sama, dikatakan Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Yang ketiga saudara, kita harus pelajari dulu nih, domba seperti apa sih yang boleh dikorbankan? Kita akan sedikit ngelihat di Imamat 22 ayat 21. Bagaimana karakter domba atau spek atau klasifikasi domba yang harus dipersembahkan. Kita lihat. Imamat 22 ayat 21 dikatakan juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus atau sebagai domba sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa domba yang ditemukan Abraham yang sudah disediakan sama Tuhan dan Abraham korbankan artinya sudah memenuhi klasifikasi, yaitu domba yang sempurna, domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Apa yang bisa kita ambil dari kisah penyediaan Tuhan ini? Yang ketiga, yang terakhir, penyediaan Tuhan itu pasti yang terbaik. Percayalah Pak, Bu, anak-anak muda. Kalau Tuhan yang menyediakan buat kita anak-anaknya, pasti yang terbaik. Burung saja Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang bisa tetap Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya. Hari ini kita diingatkan. Penyediaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menyediakan bagi setiap kita. Yang kedua, penyediaan Tuhan itu dengan caranya Tuhan yang ajaib. Apa yang kita gak duga-duga, Tuhan bisa pakai untuk jadi saluran penyediaan, saluran berkat bagi setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir, penyediaan Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. So, jangan awali tahun ini dengan ketakutan. Jangan awali tahun ini dengan kekhawatiran. Mungkin engkau mengalami tahun ini dengan tidak ada pengharapan. Mungkin hari ini engkau mengawali tahun ini dengan segala kecemasanmu akan masa depan. Tapi percayalah, kau punya Tuhan yang sanggup menyediakan. Dia Jehovah Jireh. Dia pasti menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kita. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Dialah sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Apapun keadaanmu hari ini, sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menopang setiap kita. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
Bapa kami yang baik, kami mau tetap percaya, kami mau tetap beriman Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau Tuhan yang menyediakan segala apa yang kami perlukan. Bahkan firman-Mu yang katakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Hari ini kami mau belajar Tuhan, hari ini kami mau menguatkan iman kami, bahwa kami punya Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlukan. Kau adalah Jehovah Jireh. Kami percaya Tuhan, penyediaan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Kami percaya kalau dulu Tuhan pelihara, hari ini Tuhan pelihara, di masa depan pun Tuhan yang akan terus memelihara kami di waktunya Tuhan yang tepat. Yang kedua, kami belajar dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau sanggup memelihara kehidupan kami. Bahkan di titik-titik di mana kami gak yakin Tuhan, tapi Engkau bisa memberikannya. Di titik-titik, di tempat-tempat yang kami gak duga, dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau sanggup menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami belajar untuk percaya bahwa ketika Tuhan menyediakan bagi setiap kami, pasti Tuhan sediakan apa yang terbaik yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami, kuatkan lagi Tuhan kepercayaan kami sama Tuhan. Masuk tahun yang baru 2025, kami percaya penyediaan, pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu ada bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama anak-anak yang disayang Tuhan Yesus, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.